Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Muntaha. Jumpa ketemu lagi di video bersama dengan murid saya kelas 5. Saya ingin mengajak anak-anak, saya ajak belajar dengan penuh semangat, walaupun lewat konten video. Ini belajar yang lebih bermanfaat, belajar yang tidak kenal batas waktu. Kapanpun, dimanapun kita bisa belajar. Belajar tidak hanya di kelas, di video kita juga bisa belajar. Bahkan lebih mantap menurut saya. Semangat kita mengambil background di tepi pantai seperti ini benar-benar membuat saya lebih bergairah dalam belajar. Materi yang ingin kami sampaikan dalam video ini ialah materi tentang jamak taksir, dan tentu nanti kami akan memberikan soal terkait dengan materinya tentang jamak taksir, dan soal itu pasti nanti akan keluar di saat ujian semester ganjil. Sebab itu video ini jangan dianggap enteng, tetapi penting untuk dicatat seperti apa nanti soalnya dan seperti apa pula jawabannya. Yuk, jangan kemana-mana, terus tetap semangat belajar dengan saya, guru kalian Ustadz Muntaha. Oke, mantap. Langsung kita masuk pada materi, yaitu materi tentang jamak taksir. Karena kita belajar bahasa Arab, maka kita diperkenalkan dengan satu istilah yang disebut dengan jamak taksir. Kita belajar bahasa Inggris tidak akan mengenal jamak taksir. Kita belajar bahasa Indonesia juga tidak akan ketemu dengan jamak taksir. Tapi di saat kita belajar bahasa Arab, khususnya nahwu, kita akan disuguhi, kita akan diberi sebuah tema atau materi yang berjudul jamak taksir. Nah, sekarang kita sudah mengenal istilahnya jamak taksir. Apa jamak taksir? Setelah kita mengenal istilah tersebut, yaitu mengenal istilah jamak taksir, nah, hal yang terpenting selanjutnya adalah kita harus memahami apa sih pengertian daripada jamak taksir, seperti apa konsepnya, bagaimana definisinya ataupun pengertiannya. Nah, sekarang dibahas pelan-pelan. Mari kita simak baik-baik. Jamak taksir ialah jamak tidak beraturan yang bentuknya berubah dari mufradnya. Itulah jamak taksir. Saya ulangi lagi, jamak taksir ialah jamak tidak beraturan yang bentuknya berubah dari mufradnya. Itulah jamak taksir. Karena jamak taksir itu jamak tidak beraturan, maka berarti susah atau sulit atau punya resiko, punya konsekuensi. Semuanya wajib menguasainya dengan cara menghafal, karena tidak ada pedoman yang bisa dijadikan patokan untuk membentuk jamak taksir tersebut. Hanya dengan cara menghafal, jamak taksir itu bisa diketahui dan bisa dikuasai. Tidak ada pola-pola lain, karena memang tidak ada pedoman bagaimana cara membentuknya. Hanya dengan cara menghafal, ya, menghafal mufradnya, kemudian menghafal bentuk jamaknya. Memang susah setengah mati. Kalau orang itu belajarnya kaleng-kaleng, tentu tidak akan mencapai target jamak taksir.
Tapi karena kita ini sebagai pembelajar, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa. Walaupun caranya menghafal, ya tentu harus kita lalui. Walaupun tidak seutuhnya kita bisa menguasai, barangkali satu kata, dua kata, itu sudah merupakan bagian dari proses belajar. Seperti apa contohnya jamak taksir itu? Tadi dibilang bahwa jamak tidak beraturan dan berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti ini. Misalnya kata kitabun, artinya satu kitab, mufrad. Kitabun satu kitab. Kalau beberapa kitab menjadi kutubun. Kitabun mufrad, kutubun jamak. Jadi kitabun menjadi kutubun, itulah namanya proses jamak taksir. Dari bentuk mufrad kepada bentuk jamak, berubahnya tidak ada aturannya. Ya berubah begitu saja, tidak ada pedomannya, dan selalu berubah-ubah. Kitabun, kutubun. Lagi, misalnya kolamun, satu pena, bentuk mufrad. Bentuk jamaknya aklamun, beberapa pena. Ini namanya jamak taksir. Kolamun itu mufrad, aklamun itu namanya jamak. Dalam hal ini adalah jamak taksir. Contoh lagi, rojulun, seorang laki-laki. Jamak taksirnya rijalun. Dari rojulun menjadi rijalun. Ini yang dimaksud dengan proses jamak taksir. Jamak yang berubah dari mufradnya, tidak ada aturannya. Kita hanya mengandalkan kekuatan hafalan atau kekuatan ingatan. Rijalun jamaknya rojulun, jamaknya rijalun. Seperti itu. Atau contoh lagi, baitun, sebuah rumah, bentuk mufrad, bentuk jamaknya buyutun. Dari baitun menjadi buyutun. Ini namanya proses jamak taksir. Tidak ada aturannya, tidak ada pedomannya. Kita hanya pedoman ingatan atau hafalan, mengikuti mereka yang punya bahasa. Dari sananya sudah begitu, ya kita hafalkan begitu. Baitun menjadi buyutun. Atau lagi contohnya talibun, seorang murid. Jamak taksirnya tulabun. Dari talibun menjadi tulabun, itulah namanya proses jamak taksir. Sehingga dari bentuk mufrad menjadi bentuk jamak harus dihafal. Satu-satunya jalan atau satu-satunya cara, tidak ada lain. Karena memang tidak ada aturannya. Oleh karena itu, tidak pandang murid, tidak pandang guru, tidak pandang dosen, tidak pandang mahasiswa. Pokoknya siapapun yang belajar bahasa Arab, sama-sama punya resiko, punya konsekuensi, ialah harus mau menghafal perihal jamak taksir ini. Jika tidak mau menghafal, maka dia akan tidak tahu menau, akan ketinggalan perihal pengetahuan tentang jamak taksir. Nah, sebab itu harus dihafalkan. Oke, kira-kira isim atau benda yang bagaimana yang biasanya dijamak taksirkan itu? Jawabannya ialah benda atau isim selain orang. Benda apapun, ya benda-benda selain orang lah. Benda yang tidak berakal, benda-benda mati yang ada di sekeliling kita, itu rata-rata bentuk jamaknya ialah jamak taksir. Nanti ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim, tapi kita tidak bahas itu. Kita yang bahas di sini adalah jamak taksirnya. Jamak tidak beraturan yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya kitabun menjadi kutubun, rojulun menjadi rijalun, kolamun menjadi aklamun, baitun menjadi buyutun, talibun menjadi tulabun, dan lain-lain. Oke, sekarang kita sudah mengenal, sudah paham, sudah membahas tentang jamak taksir. Seperti itu pengertiannya.
juga contohnya, prosesnya. Nah, sekarang Pak Guru ingin membuat soal pilihan ganda yang kami tujukan kepada siswa kelas 5. Catat baik-baik seperti apa soalnya dan seperti apa pula jawabannya. Seperti ini soalnya. Pada kalimat ra'aitur rijala. Ra'aitu, saya telah melihat, ar-rijala, beberapa orang laki-laki. Ra'aitur rijala. Pada kalimat ra'aitur rijala, saya telah melihat beberapa orang laki-laki. Kata ar-rijala dalam kalimat tersebut termasuk titik-titik. 1. Termasuk isim mufrad. A. Termasuk isim mufrad. B. Termasuk jamak taksir. C. Termasuk jamak mu'anats salim. D. Termasuk jamak mudzakkar salim. Mana jawaban yang benar? Kalau saya baca satu persatu, mungkin kalimatnya berbunyi demikian. Pada kalimat ra'aitu rijala, kata rijala termasuk isim mufrad. Kata rijala termasuk jamak taksir. Kata rijala termasuk jamak mu'anats salim. Kata rijala termasuk jamak mudzakkar salim. Mana jawaban yang benar? Jawabannya benar adalah yang B, jamak taksir. Kata ar-rijala dalam kalimat tersebut, dalam kalimat ra'aitu rijala, kata rijala di sini adalah termasuk jamak taksir. Maksudnya kata rijala ini dibentuk dari mufrad rajulun, seorang laki-laki, menjadi rijalun, beberapa orang laki-laki. Ar-rajula, seorang laki-laki, menjadi ar-rijala, beberapa orang laki-laki. Ini namanya jamak taksir. Dibentuk dari mufradnya rajul, ar-rajulu menjadi rijala. Tidak ada pedoman dalam merubahnya, hanya dengan hafalan. Jelas kalimat ra'aitu rijala, kata rijala itu termasuk jamak taksir. Tentu kalau kita sudah punya hafalannya akan mudah untuk menentukan. Nah, sebab itu orang itu semakin banyak belajar, semakin banyak membaca, semakin banyak menulis, semakin banyak meneliti, semakin banyak mengkaji, maka dia akan semakin banyak pula pengetahuannya tentang jamak taksir. Tentu dengan membaca kitab-kitab akan banyak menemukan pola-pola jamak taksir. Oke, jelas. Saya pikir demikian bahasan tentang jamak taksir. Jika nanti anak menjawab ra'aitu rijala, kata rijala termasuk jamak, kata rijala termasuk isim mufrad, salah. Ar-rijala termasuk jamak mudzakkar salim, salah. Ar-rijala termasuk jamak mu'anats salim, salah. Yang benar adalah ar-rijala termasuk jamak taksir. Persoalan dibaca mansub rijala itu karena maf'ul B dari fi'il ra'aitu. Saya telah melihat siapa? Ar-rijala, beberapa orang laki-laki. Jadi i'rabnya itu mansub karena maf'ul B, bentuknya adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir i'rabnya dengan i'rab mansubnya itu dengan tanda fathah. Oke, jelas? Oke, saya pikir demikian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan kemana-mana. Tetap belajar dengan guru kalian semua, Ustadz Monta. Terima salam dari saya, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya dan wassalam. Dadah.